من الله قد سبق ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bisa sama-sama kumpul untuk menyaksikan akad nikah dua manusia, dua insan, dua keturunan, dua umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan melaksanakan acara yang sangat istimewa, yang acara bisa dikatakan singkat namun merubah yang tadinya haram menjadi halal. Dengan kalimat ini, dengan hanya mempelai laki menjawab akad nikahnya, maka yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi halal. Oleh karenanya Nabi mengatakan wa ahlaltumuhunna bikalimatillah. Allah taala menghalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah adalah perbuatan daripada setiap nabi. Semua nabi melakukan nikah. Bahkan dikatakan Nabi Allah Isa yang ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit belum menikah, namun Nabi Isa belum meninggal. Kelak di akhir zaman akan turun menemani Imam Mahdi dan beliau akan menikah. Kata Nabi SAW di hadis, an-nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul awliya. Nikah adalah sunnah atau gaya hidup dari setiap nabi. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan an-nikah sunnati. Di riwayat lain an-nikah min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah gaya hidupku, nikah adalah sunnahku. Siapa yang membenci nikah bukan golonganku. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah bukan hanya seseorang menghalalkan sesuatu dan untuk meluapkan nafsunya saja, tidak. Meskipun itu termasuk adalah tujuan, termasuk salah satu daripada tujuan, namun tujuan nikah adalah mendatangkan keturunan yang saleh-salihah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang nikah di dalam ayat suci Al-Quran adalah agar kita menjalin mawaddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat yang tadi telah dibacakan oleh qari, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha termasuk daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum. Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian azwaja, istri-istri. Tujuan azwaja
adalah litaskunu ilaiha, agar kalian menjalin sakinah. Oleh karenanya orang itu menikah memilih, laki ataupun perempuan. Laki memilih mencari, perempuan memiliki hak untuk menolak ketika tidak mau. Kenapa? Jangan sampai terjadinya pernikahan akan tetapi di dalam kehidupannya tidak didapati yang namanya sakinah. Karena tadi Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Oleh karenanya junjungan kita Nabi Agung Muhammad memberitahukan di dalam hadis, tunkahul mar'a li arba'. Banyak perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Karena 4 perkara inilah yang menjadikan sakinah. Yang pertama, li jamaliha, karena cantik. Umum orang menikah karena cantik. Karena banyak orang tenang ketika melihat cewek cantik. Lihat cewek cantik moto tidak iso kedip. Banyak. Matanya tidak kedip sama sekali. Potot gitu. Ya, seperti itu. Mencari agar di rumahnya dia tidak melihat yang lain, dia melihat kecantikan itu ada di rumahnya. Umum. Banyak orang menikah orang lain karena cantik banyak. Boleh-boleh saja. Dan yang kedua kata Nabi SAW, li nasabiha, karena keturunan. Ini keturunan wali, ini keturunan raden, ini keturunan orang mulia, ini keturunan darah biru. Banyak orang menikah karena keturunan. Dan yang ketiga, ini lebih banyak. Yang ketiga kata Nabi, lima liha, karena kaya. Banyak orang ganteng, masih muda, menikahi perempuan sudah tua, ya, anaknya elek, tapi dinikah. Kenapa? Sugih. Saya kepingin pensiun dari jadi orang melarat. Ya, karena melarat, milih orang kaya, masih elek, meskipun jelek tidak masalah. Yang penting saya katut kaya. Banyak. Dan yang keempat kata Nabi SAW, ini yang didamba-dambakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah lidiniha, fawfar bidatid-din karibat yadak, kata Nabi SAW. Pilih yang terakhir. Banyak juga sebagian orang memilih karena agama. Saya nikah perempuan itu karena dia ngerti agama, ngaji Qur'annya bagus, dia baik sama orang tuanya, dia perhatian sama saudara-saudaranya. Mudah-mudahan dia yang baik, pinter, ngerti agama, nikah dengan saya, nanti di kemudian hari bisa mendidik anak-anak saya. Kata Nabi, fadfar bidatid-din, pilihlah agama. Cantik bakal hilang, kaya bisa hilang. Adapun agama, kata Nabi, orang yang memilih agama, taribat yadak, tanganmu akan bersih. Diibaratkan oleh Nabi, ibarat tangan seseorang kotor dan menepuk tangannya, menghilangkan kotorannya tersebut, itulah akan selamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk mempelai laki, Mas Maher, untuk Mas Maher Dian Santoso, amanat yang pernah saya dapat ketika saya dulu menikah. Saya diamanati karena menikah ini bukan hanya pengalaman, tapi juga pengamalan. Ya. Saya dulu waktu menikah diamanati sama orang-orang yang sudah sepuh. Beliau mengatakan kepada saya, Mid, gitu. Nama saya Hamid. Saya menikah lebih dulu dari kamu, kata dia. Saya menikah lebih dulu dari kamu. Saya juga mendapatkan dari orang yang sebelum saya. Jadi dia sehati. Dia mengatakan menikah itu tidak luput dari permasalahan. Masnya sekarang jadi raja gitu ya. Ya, Paisan nanti tadi dibedai orang lain kan betul. Ya, biasanya raja. Kamu yang saat ini jadi raja, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pengantin, dan kamu dipasrai sama anaknya mertuamu. Ya, ini di sini mertua memberikan kepada Mas Maher anaknya yang sudah dididik mulai kecil. Mungkin jenengan tidak menangi dulu kecilnya si istri yang mungkin dulu maaf kecil ya nangisan, ngompolan, tidak mikut nyekolakan, tidak mikut ngasih makan. Sudah besar dipercaya jenengan, dikasihkan anaknya buat jenengan, maka amanat tersebut dijaga.
Ya, amanat kepercayaan dari seorang mertua dijaga. Dengan cara apa? Jangan sampai menyakitkan atau membuat si mertua yang sudah percaya kepada kita menyesal. Na'udzubillahi min dzalik. Caranya ialah karena permasalahan rumah tangga itu tidak pernah bisa dihindari. Pasti mau orang kaya punya masalah, mau orang sehat punya masalah, mesti ada. Bukan hanya masalah uang. Banyak orang masalah rumah tangga karena uang banyak, tapi tidak sedikit orang yang sudah kaya, uangnya banyak, yang punya masalah rumah tangga. Oleh karenanya, kalau punya masalah, jangan sampai kejadiannya tersampaikan ke orang tua atau ke mertua. Kenapa? Mertua atau orang tua kita atau mertua kita bakal sakit hati kalau kita hinakan anaknya, kita marahi dengan kemarahan yang lebih, na'udzubillah min dzalik, sampai mukul, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena si orang tua pasti akan sakit hati. Anak saya tidak pernah saya pukul, anak saya tidak pernah saya sakiti seperti ini. Kok ini yang baru saya kasih amanat, ternyata anak saya sudah sedih, anak saya sudah menangis. Yang lebih membahayakan apa? Sakit hati orang tua belum hilang, ternyata kita sudah tertawa lagi. Kita marah-marahan sama istri, setelah marah-marahan 1 jam selesai. Apalagi ada yang melorot, ya, hilang sudah itu. Hilang itu sudah, yang marah-marah lari. Tapi orang tua dan mertua kita masih sakit hati. Kita sudah tertawa. Oleh karenanya saya diamanati, jangan sampai permasalahan kita sampai ke orang tua. Karena kita sudah selesai, ibaratnya sama seperti orang tua dengan anak-anak kecil di kampung biasa. Anak kecil-kecil masih TK-TK itu main neker, kadang karena salah ngambil itu bertengkar sampai jotos-jotosan. Kalau orang tua mikut-mikut bertengkar, lucu. Kenapa? Anak kecilnya 5 menit terus guyumannya sudah tertawa lagi, dan orang tuanya sudah musuhan. Bahkan sudah mewasiatkan petung turunan ndak apa ini besanan. Banyak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya amanat yang diberikan dijaga. Ya. Jangan sampai punya masalah, kita di kamar, kita selesaikan permasalahan. Kalau bisa kita selesaikan 2 bulan lagi positif, itu lebih baik. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya wajib bagi suami, akan tetapi kewajiban juga kepada istri. Sebagaimana suami diwajibkan untuk menjaga amanat tersebut, si istri juga harus menjaga amanatnya. Sebagaimana seorang suami adalah saat ini pindah tangan. Setelah akad nikah, sebagaimana seorang anak surganya ada pada orang tuanya, setelah menikah surganya ada pada suaminya. Seorang perempuan seperti itu. Namun suami yang baik adalah suami yang tetap menuntun istrinya untuk bakti kepada orang tuanya. Suami yang baik tetap menuntun istri agar tetap berbakti kepada orang tuanya. Istri yang baik juga seperti itu, tetap mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Orang tua tetap orang tua, akan tetapi amanat yang berpindah. Perempuan adalah manusia yang mudah sebenarnya untuk masuk ke dalam surga dengan jaminan sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at." Kata Nabi SAW, perempuan itu kalau menunaikan sholat 5 waktunya, subuh, duhur, asal, maghrib, isya, wa shamat syahraha, dan di bulan puasa mau menunaikan pahala ibadah puasa, bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya, tidak dilakukan hubungan kecuali kepada yang halal. Dan yang keempat, wa ata'at zawjaha, taat kepada suami, maka jaminan Nabi, perempuan tersebut akan masuk ke dalam surga pintu mana yang dia mau. Pintu mana si perempuan itu mau masuk, yang mana terserah, dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup khutbah ini dengan sama-sama kita beristighfar. Ikuti ucapan saya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad
ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Astaghfirullah min tarki salah wa min at-taqsir fi salah. Astaghfirullah min tarki zakah wa min at-taqsir fi zakah. Astaghfirullah min zulmil khalq. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Tubna ila Allah, tubna ila Allah, tubna ila Allah min jami'il ma'asi wal-dhunub kabiriha wa saghiriha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amanna bisyari'ah wa saddaqna bisyari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.